Kisah ini dimulai dengan menunjukkan seorang wanita menggendong bayi laki-lakinya di tengah hujan lebat. Wanita yang tampak kelelahan itu kemudian mencoba mencari tempat berlindung dan bersembunyi dari sekelompok orang yang mengejarnya. Dalam keputusasaan, wanita itu kemudian mempercayakan bayi laki-lakinya kepada nyonya rumah dan kemudian pergi begitu saja. Namun, wanita itu tidak pernah kembali untuk menjemput bayi laki-lakinya sampai 18 tahun telah berlalu sejak saat itu, dan bayi laki-laki, bernama Lusu, sekarang telah dewasa. Malam itu, ketika Lusu mengunjungi festival kembang api bersama saudara perempuannya, Lu Xiaoyu, dia mendengar beberapa orang berbicara tentang orang-orang yang memiliki kekuatan super. Lusu belum tentu percaya berita yang akan viral karena, menurutnya, tidak ada seorang pun dengan kekuatan super di dunia ini. Namun, ketika dia dan Xiaoyu menyaksikan pertunjukan sulap api yang dilakukan oleh seorang pria di atas panggung, Lusu merasakan energi radiasi aneh yang berasal dari kalung yang diberikan ibunya kepadanya. Dia kemudian berasumsi bahwa pria itu tidak melakukan trik sulap, melainkan memiliki kekuatan super untuk mengendalikan api. Karena penasaran, Lusu kemudian menyelinap ke belakang panggung bersama saudara perempuannya, dan betapa terkejutnya mereka ketika mereka melihat sekelompok orang berpakaian hitam menyergap pria pengendali api dan kemudian menembak pria itu dengan senjata bius. Namun, mereka segera menemukan Lusu dan Xiaoyu, jadi Lusu menemukan alasan agar mereka tidak dicurigai. Meskipun dia dan saudara perempuannya dilepaskan pada akhirnya, pemimpin kelompok itu tampaknya masih mencurigai Lusu. Demikian juga, Lusu curiga mereka bukan polisi seperti yang mereka katakan padanya. Lusu dan Xiaoyu kemudian bertemu dengan seorang pemuda bernama Ziwei yang bertanya tentang apa yang terjadi di belakang panggung. Namun, Lusu tidak menanggapi dan segera meninggalkannya. Meskipun Lusu menganggap Xiaoyu sebagai adik perempuannya, pada kenyataannya mereka tidak memiliki hubungan darah. Lusu dan Xiaoyu, yang yatim piatu, bertemu di panti asuhan yang dikelola oleh seorang wanita yang bertemu ibu Lusu 18 tahun yang lalu. Sebagai seorang anak, Lusu sering diganggu oleh anak-anak lain, dan Xiaoyu adalah satu-satunya anak yang peduli padanya. Karena itu, Lusu sangat mencintai Xiaoyu dan menganggapnya sebagai adik perempuannya. Bahkan setelah Lusu meninggalkan panti asuhan untuk hidup mandiri, Xiaoyu juga ikut bersamanya. Saat dia hendak menyeberang jalan untuk membeli mie, Lusu yang hilang tidak menyadari bahwa ada kendaraan yang melaju ke arahnya. Dia tidak bisa menghindari tabrakan dan jatuh ke tanah, berlumuran darah. Namun, kecelakaan itu membuat kalung yang diberikan ibunya bereaksi, dan secara ajaib, Lusu tidak merasakan sakit sama sekali dan kemudian bangkit seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia pikir dia mungkin memiliki kekuatan super karena dia selamat dari kecelakaan mematikan itu. Berlumuran darah, Lusu bergegas pulang dan menyadari bahwa sesuatu telah terjadi padanya. Dia kemudian meminta Xiaoyu untuk memasak mie sambil membersihkan dirinya sendiri. Di dalam ruangan, Lusu mencoba mencari tahu apa yang terjadi padanya dan sangat terkejut ketika dia menyadari tangan kirinya memancarkan cahaya keemasan. Ketika Lusu menyentuhnya, layar emas secara ajaib muncul di depannya, menunjukkan poin-poin yang telah dia kumpulkan ketika secara tidak sengaja menakuti orang-orang dalam perjalanan pulang. Lusu segera menyadari bahwa dia memiliki kekuatan super, di mana semakin sering dia membuat orang lain menunjukkan emosi negatif, semakin banyak poin yang akan dia dapatkan. Setelah itu, semacam permainan Lucky Spin Tawahel muncul di layar, di mana ia kemudian mencoba peruntungannya dengan poin yang dimilikinya. Meskipun dia telah gagal mendapatkan hadiah beberapa kali dan poinnya hampir habis, Lusu akhirnya berhasil mendapatkan hadiah yang sangat langka, di mana dia merasakan kekuatan yang sangat kuat merembes ke dalam tubuhnya. Tidak lama kemudian, Lusu yang menyaksikan berita kebakaran di lokasi dekat rumahnya saat itu, berinisiatif untuk pergi ke atap dan melihat apa yang sebenarnya terjadi karena dia memiliki perasaan yang aneh. Ketika dia memanjat atap, Lusu melihat beberapa pria berjalan di sepanjang atap rumah orang. Saat mereka mendekat, Lusu menyadari bahwa mereka adalah orang yang sama yang telah melumpuhkan pria pengendali api di belakang panggung. Lusu kemudian bersembunyi. Tapi salah satu dari mereka memperhatikan kehadirannya, jadi Lusu akhirnya tertangkap. Lusu kemudian menipu mereka dengan mengatakan bahwa dia akan mengambil lobak yang mengering di atap rumahnya. Karena Lusu membawa keranjang berisi lobak, mereka bahkan tidak mencurigainya. Namun, setelah mereka pergi dan Lusu kembali ke rumah, tiba-tiba, ada suara sesuatu yang jatuh dari atap. Ketika Lusu dan Xiaoyu memeriksa di luar, ternyata orang yang jatuh sebelumnya adalah pria pengendali api yang mungkin mencoba melarikan diri.
Mengetahui bahwa pria itu hanya berpura-pura tidak sadar, Lu Su sengaja membuatnya kesal sehingga dia akan mendapatkan banyak poin dari emosi negatif pria itu. Kesal karena Lu Su terus bermain dengannya, pria itu kemudian menggunakan senjata untuk membakar lengan Lu Su. Tapi anehnya, kekuatan api sama sekali tidak bekerja pada Lu Su, seolah-olah dia bisa menetralisirnya. Pria itu tampak terkejut bahwa kekuatannya tidak bekerja pada Lu Su. Karena usahanya sia-sia, pria itu akhirnya pergi begitu saja. Setelah itu, Lu Su kembali ke kamar, dan kekuatan fisiknya meningkat drastis setelah memakan pil ajaib di layar emas yang muncul di hadapannya. Karena hidupnya sangat miskin, Lu Su berusaha memenuhi kebutuhan dan membayar biaya sekolahnya dengan menjual makanan. Meskipun dia harus berjualan sebelum pergi ke sekolah, Lu Su tidak pernah merasa malu dengan teman-temannya yang sering lewat di tempat dia berjualan. Ketika salah satu siswa di sekolahnya hendak mengejeknya karena sangat miskin sehingga dia harus menjual, Lu Su sengaja membuat kesal pemuda itu sehingga dia bisa mendapatkan banyak poin. Saat di sekolah, Lu Su dikejutkan oleh insiden yang mengejutkan sekolah, di mana seorang siswa bernama Li Qi menyerang seorang guru setelah kekuatannya terbangun. Dalam situasi genting seperti itu, Lu Su malah memikirkan cara untuk menimbulkan emosi negatif dari banyak orang di sana. Dengan kecerdikannya, dia akhirnya bisa menghentikan Li Qi dan mendapatkan banyak poin dari emosi negatif orang-orang yang berkumpul di sana. Salah satu teman sekelasnya, seorang gadis bernama Ling Ling, kemudian memuji kecerdikan Lu Su, meskipun pada akhirnya Lu Su mendapat banyak poin dari emosi negatif Ling Ling. Setelah itu, Lu Su dan teman-teman sekelasnya harus bersedia mengambil sampel darah mereka untuk melihat apakah kekuatan mereka juga terbangun. Ketika dia kembali ke rumah, Lu Su mencoba menyembuhkan Xiao Yu dengan pil penyembuhan yang dia dapatkan dari Lucky Spin Tau Hale. Lu Su akhirnya mendapatkan pil penyembuhan setelah melakukan gacha beberapa kali dan kemudian memberikannya kepada Xiao Yu. Setelah meminumnya, Xiao Yu akhirnya pulih dengan cepat dan kembali ke kesehatan normal. Keesokan harinya di sekolah, para siswa dikejutkan oleh hasil tes sampel darah, di mana Lu Su menjadi salah satu dari mereka yang kekuatannya terbangun. Itu tidak berhenti di situ karena banyak siswa lain memiliki kekuatan mereka terbangun. Sekolah kemudian membentuk kelas khusus untuk mereka dan menunjuk seorang pria bernama 11 Fei sebagai pengawas kelas. Lu Su tampak terkejut ketika melihat 11 Fei, karena pria itu adalah orang yang memburu pria pengendali api. Setelah itu, kelas Lu Su memiliki murid pindahan bernama Jiang Xiu yang ternyata terbangun dan akan memasuki kelas khusus. Meskipun dia sangat cantik dan kulitnya sangat halus, Xiu ternyata seorang pria. Di malam hari, Lu Su dan para murid, yang kekuatannya telah terbangun, berkumpul di tempat di mana mereka akan melakukan tes lebih lanjut untuk menentukan tingkat kekuatan mereka, yang diklasifikasikan menurut abjad. Setelah melakukan tes, Lu Su ternyata berada di level F atau level terendah. Ini kemudian membuatnya menjadi sasaran bullying. Tapi dia tidak keberatan karena dia berhasil membuat banyak orang merasa jengkel dengannya, yang akan lebih menguntungkan baginya. Lu Su akhirnya menunjukkan kekuatan supernya kepada saudara perempuannya, mulai melakukan gacha, dan mendapat item. Namun, item itu diserap ke dalam tubuh Xiao Yu, membuat kekuatan supernya terbangun. Lu Su kemudian berpikir bahwa kekuatan itu ditakdirkan untuk Xiao Yu. Setelah itu, Lu Su bertemu tetangganya, seorang lelaki tua, yang sedang berlatih ilmu pedang. Orang tua itu menawarkan untuk mengajar Lu Su, tetapi dia segera menolak tawarannya, meninggalkan orang tua itu begitu saja. Seiring berjalannya waktu, Lu Su melakukan aktivitasnya seperti biasa, menjual, pergi ke sekolah dan mengumpulkan poin dari emosi negatif orang-orang di sekitarnya. Suatu hari, Lu Su mendapat pedang ajaib setelah melakukan gacha. Namun, dia sama sekali tidak tahu bagaimana menggunakan pedang itu. Berkat informasi dari Xiu, Lu Su akhirnya menemukan bahwa 11 Fei adalah anggota organisasi jaringan dunia. Organisasi di atas mereka adalah jaringan surgawi, dengan kurang dari 10 anggota, yang berarti mereka adalah orang-orang yang sangat kuat. Malam itu, Lu Su memperhatikan kehadiran anggota organisasi jaringan surgawi mengunjungi lelaki tua yang ditinggalkan di sebelahnya. Orang tua bernama Li ternyata adalah salah satu petinggi jaringan surgawi yang sangat dihormati. Setelah mengetahui hal ini, Lu Su akhirnya menerima tawaran Guru Li, dan mulai berlatih ilmu pedang dengan orang tua itu. Setelah Lu Su menguasai beberapa teknik pedang canggih, Guru Li kemudian menyarankan dia untuk menggunakan kekuatannya untuk melindungi dan menyelamatkan orang lain.
Namun, Lusu ternyata hanya peduli dengan saudara perempuannya dan ingin selalu melindunginya karena Xiaoyu adalah orang yang paling berharga baginya. Suatu hari, salah satu murid terbaik Guru Li, seorang pria bernama Xie Shuijin, datang kepada Guru Li dan mengundangnya untuk bergabung kembali dengan jaringan surgawi dan bekerja sama untuk menjelajahi runtuhan. Namun, Guru Li menolak karena dia tidak ingin dipusingkan dengan urusan Heavenly Network setelah memutuskan untuk pensiun. Malam itu, Lusu dan Xiaoyu melakukan tes untuk menentukan tingkat kekuatan mereka, di mana kekuatan Xiaoyu ternyata A-level, dan kekuatan sejati Lusu tidak terukur. Namun, Lusu memutuskan untuk menyembunyikan kekuatannya karena dia tidak ingin menimbulkan masalah. Setelah itu, Lusu dan Xiaoyu mulai menguji kekuatan masing-masing dan tampak kagum dengan kekuatan super mereka. Tak lama kemudian, Lusu dan Xiaoyu kemudian bergegas ke lokasi ledakan besar, di mana ledakan itu disebabkan oleh pertarungan antara jaringan bumi dan kelompok yang memiliki tingkat kekuatan super yang cukup tinggi dan berbahaya. Lusu dan Xiaoyu sepertinya menyaksikan pertarungan dari kejauhan. Setelah belajar sedikit tentang kekuatan mereka, Lusu dengan percaya diri meluncurkan serangan untuk menguji kekuatannya. Ternyata dia bisa dengan mudah mengalahkan mereka semua, termasuk 11 Fei dan jaringan bumi yang menyerangnya karena menganggapnya sebagai bagian dari kelompok. Karena aura gelap yang menyelimutinya, 11 Fei dan yang lainnya tidak bisa mengenali Lusu, jadi dia memiliki lebih banyak kebebasan dalam tindakannya. Setelah itu, Lusu membawa Xiaoyu ke tempat di mana dia kemudian menggunakan kekuatannya untuk mengumpulkan energi orang mati. Di sisi lain, Shuijin sedang mengadakan pertemuan dengan anggota jaringan surgawi dan organisasi jaringan bumi, di mana mereka mendiskusikan Lusu dan kekuatannya yang luar biasa. Tidak dapat mengidentifikasi identitasnya atau tingkat kekuatannya, mereka menganggap Lusu sebagai ancaman paling berbahaya. Setelah itu, Lusu kembali berjualan seperti biasa. Karena barang dagangannya selalu terjual habis akhir-akhir ini, Lusu berpikir bahwa dia mungkin bisa membeli rumah dengan penghasilan ini. Malam itu, Lusu dikejutkan oleh Xiaoyu, yang berhasil membangkitkan semangat orang mati itu. Bahkan, dia bisa mengetahui masa lalu orang itu, yang ternyata adalah sekelompok perampok. Xiaoyu memberitahu Lusu bahwa geng perampok telah menyembunyikan uang curian mereka di suatu tempat. Xiaoyu kemudian mengundang Lusu untuk mengambil uang itu. Namun, Lusu tidak mau karena uang itu bukan milik mereka. Meski begitu, dia menghargai niat baik Xiaoyu yang ingin menggunakan uang itu untuk membeli rumah. Lusu kemudian menyarankan Xiaoyu untuk tidak menggunakan kekuatannya dimanapun atau menunjukkannya kepada orang lain, karena dapat membahayakan keselamatan mereka. Di sekolah, Shui memberitahu Lusu bahwa orang-orang yang kekuatannya terbangun mulai banyak muncul. Namun, pada saat yang sama, ada tempat misterius dengan kekuatan spiritual yang sangat besar yang disebut tanah yang diberkati. Shui menambahkan bahwa harga akan meroket apapun yang datang dari tanah yang diberkati. Mendengar ini, Lusu tampak tertarik untuk pergi ke sana. Setelah itu, semua murid berkumpul di lapangan untuk menghadiri upacara penyambutan untuk kepala sekolah baru mereka, seorang pria bernama Li Xia. Setelah bertemu dengan pria itu, Lusu segera menyadari bahwa pria itu memiliki kekuatan tingkat tinggi dan merupakan anggota organisasi jaringan surgawi. Malam itu, Li Xia juga mengajar kelas khusus, di mana dia menyarankan agar siswa berlatih keras dan bergabung dengan jaringan surgawi suatu hari nanti. Li Xia kemudian memutar rekaman video pertempuran Heavenly Network beberapa waktu lalu, di mana Lusu diam-diam mengambil bagian. Li Xia kemudian meminta para murid untuk berhati-hati terhadap pria misterius ini yang memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar, yang berhasil melarikan diri sebelum jaringan surgawi menangkapnya. Setelah itu, para murid membagikan batu filsuf yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual mereka. Namun, Lusu bermaksud menjual batu itu. Karena batu enchanted akan sangat mahal jika dijual di pasar gelap, dia mempercayakan kepemilikan batu itu kepada Shui untuk dijual dan menganggapnya sebagai sahabatnya karena membantunya. Singkat cerita, Lusu kembali ke rumah dan memberi Xiaoyu ponsel. Tidak hanya itu, dia juga memberitahunya bahwa mereka mungkin akan segera membeli rumah tempat mereka tinggal. Mendengar ini, Xiaoyu tampak bahagia dan memeluk kakaknya.
Lusu kemudian meningkatkan level kekuatannya dengan poin yang telah dia kumpulkan sejauh ini. Tak lama kemudian, Lusu menerima pemberitahuan bahwa semua siswa kelas khusus akan berada di sebuah misi untuk melindungi daerah sekitar reruntuhan, lokasi munculnya energi spiritual yang luar biasa. Karena jaringan surgawi dan pejabat yang bertanggung jawab belum dapat menentukan berapa banyak kekuatan spiritual yang ada dan bahaya yang mengancamnya, para murid diminta untuk memantau dan melindungi daerah di sekitar reruntuhan. Sesampai di sana, 11 Fei menjelaskan kepada para murid untuk merahasiakan misi mereka dari orang lain, dan jika ada yang membocorkan misi rahasia, maka orang itu akan diadili oleh pengadilan militer. Karena berada di sekitar reruntuhan dapat meningkatkan kekuatan spiritual mereka, murid juga diminta untuk berlatih. Lusu, yang memiliki cara pelatihan yang unik, kemudian memanfaatkan kesempatan untuk mengganggu temannya, seorang pemuda bernama Liuli, sehingga ia dapat mengumpulkan banyak poin dan meningkatkan kekuatannya. Lusu sangat senang mengerjai Liuli karena dia selalu kesal padanya, dan memberi Lusu banyak poin dengan emosi negatifnya. Di tempat lain, Xiao Yu tampak khawatir tentang kakaknya, yang tidak dapat dihubungi melalui telepon karena tidak ada sinyal. Setelah beberapa hari berada di sana dan mengganggu Liuli sepanjang malam, Lusu akhirnya mendapatkan banyak poin, yang kemudian dia gunakan untuk meningkatkan kekuatannya, membuatnya kebal terhadap apapun. Liuli, yang meremehkan Lusu karena hanya memiliki kekuatan level F, kemudian menantangnya untuk bertarung dengan dia. Namun, Lusu bisa dengan mudah mengalahkannya, bahkan dalam hitungan detik. 11 Fei yang melihat ini, lalu menantang Lusu untuk bergulat dengannya. Setelah merasakan kekuatan fisik Lusu yang mampu mengalahkannya dalam gulat lengan, 11 Fei kemudian memuji Lusu, dan mengatakan dia memiliki potensi yang baik di masa depan. Tidak lama kemudian, tiba-tiba, kabut tebal muncul yang mengarah ke tempat itu dengan cepat. Kabut itu ternyata adalah portal yang bisa mentransfer semua orang di jalurnya ke wilayah reruntuhan. Semua orang panik saat melarikan diri agar tidak terjebak dalam kabut. Lusu dan Shui juga mencoba melarikan diri dari sana. Namun keduanya berpisah, dan Lusu akhirnya terjebak ke alam reruntuhan. Di sana, Lusu diserang oleh beberapa undead yang menakutkan dan mengalahkan mereka semua. Dia kemudian bertemu dengan sekelompok orang yang juga diserang oleh segerombolan zombie, dan kemudian membantu mereka. Namun, karena orang-orang itu tidak membantunya ketika dia diserang oleh zombie, Lusu dengan marah meninggalkan mereka. Lusu kemudian menjelajahi tempat itu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Setelah mengalahkan beberapa zombie dan mengambil pedang mereka, dia melihat suar cahaya melesat ke udara dan bergegas ke arahnya. Cahaya suar itu ternyata berasal dari seorang pemuda bernama Chang Huanye yang merupakan mata-mata dari negara lain. Chang mencoba melarikan diri dari sana, tetapi Lusu mengikutinya karena dia curiga padanya. Chang mencoba membunuh Lusu di setiap kesempatan tetapi selalu gagal. Lusu dan Chang akhirnya bertarung, dan Lusu tampak kewalahan oleh Chang dalam pertempuran jarak dekat. Namun, Lusu akhirnya mengalahkan Chang setelah menggunakan langkah utamanya. Lusu kemudian melanjutkan perjalanannya sampai akhirnya dia tiba di hutan. Lusu, yang lapar, akhirnya menemukan pohon apel yang sangat berbuah. Tanpa berpikir, dia kemudian mengambil beberapa apel tetapi segera menemui perlawanan dari kawanan tupai yang ada di sana karena mereka pikir dia telah mencuri makanan mereka. Lusu segera melarikan diri ketika tupai melemparkan batu ke arahnya. Menjelang malam, Lusu memutuskan untuk beristirahat sambil makan apelnya. Dia menyadari bahwa dia telah mengitari reruntuhan karena dia telah berlari cukup jauh tetapi tidak menemukan siapapun. Mengetahui bahwa itu satu-satunya cara untuk keluar dari reruntuhan dengan menemukan inti kekuatan spiritual di pusat reruntuhan, Lusu berencana untuk kembali ke tempat asalnya. Namun, Lusu malah menemui sekawanan serigala lapar dengan tingkat kekuatan yang cukup tinggi. Karena tidak mungkin mengalahkan mereka semua, dia akhirnya bergegas melarikan diri dari pengejaran serigala. Berada di dalam reruntuhan memang dapat meningkatkan kekuatannya, tidak hanya kekuatan spiritualnya tetapi juga kekuatan fisiknya. Lusu kemudian berhasil menghindari pengejaran serigala yang jauh di belakang dan akhirnya kembali ke tempat asalnya, di mana sekelompok orang yang dia selamatkan masih ada di sana. Mereka semua tampak kagum bahwa Lusu masih hidup setelah menghadapi kawanan zombie di belakang bukit. Tidak hanya itu, tetapi Lusu juga benar-benar tidak terluka, meskipun memiliki tingkat kekuatan yang rendah. Salah satu dari mereka kemudian memohon Lusu untuk tinggal dan melindungi mereka. Tetapi sekali lagi, dia menolak, mengatakan dia hanya akan bermalam di sana dan melanjutkan perjalanannya keesokan harinya.
Keesokan harinya, Lusu akhirnya melanjutkan perjalanannya. Namun, pasukan kuda iblis tiba-tiba memblokir Lusu, yang segera melemparkan panah ke arahnya. Lusu berhasil menghindari serangan mereka dan bersembunyi di tempat yang aman. Di sisi lain, anggota organisasi jaringan bumi mengamati pasukan kuda iblis dari kejauhan. Karena mereka gagal membunuh pemimpin pasukan kavaleri iblis, sekarang mereka mengalami kesulitan karena pasukan sebenarnya telah bertambah besar. Sementara itu, Lusu ternyata bersembunyi di balik bukit, di mana dia kemudian menyergap pasukan iblis dan bertarung sendirian. Singkat cerita, Lusu mengalahkan pasukan iblis dan mengambil semua senjata mereka, yang membuat kagum semua orang karena untuk mengalahkan pasukan iblis. Setidaknya diperlukan kekuatan level C, tapi Lusu yang memiliki kekuatan tingkat F, bisa mengalahkan mereka sendirian tanpa goresan sedikit pun. Lusu kemudian menjajakan tombak dan senjata lain yang dia dapatkan dari tentara iblis dan menjualnya kepada anggota jaringan bumi dan organisasi jaringan surgawi, serta murid-murid lainnya. Setelah itu, mereka juga bekerja sama menuju inti, reruntuhan, sehingga mereka bisa keluar dari sana. Di malam hari, Lusu dan yang lainnya memutuskan untuk beristirahat. Dia kemudian memberikan apel yang dia ambil di hutan dan memberikannya kepada anggota jaringan karena mereka telah bekerja keras, bahkan rela mengorbankan hidup mereka untuk melindungi para murid. Namun, Lusu menetapkan harga yang cukup tinggi jika para murid menginginkan apel. Meskipun dianggap egois, orang tentara bayaran, ia tampak santai dan menjawab kata-kata mereka dengan mengatakan bahwa mereka semua tidak pernah mengalami kesulitan dalam hidup mereka atau menjadi miskin. Setelah itu, Lusu dan yang lainnya dihadapkan oleh banyak roh orang mati yang mengelilingi mereka. Dia berusaha keras untuk menjaga pedang spiritual dari melarikan diri dari dalam tubuhnya karena dia tidak ingin menunjukkan kekuatannya kepada semua orang di sana. Namun, roh orang mati yang akan menyerang tampak ketakutan ketika mereka melihat kekuatan spiritual Lusu, jadi mereka segera melarikan diri dari sana. Setelah melanjutkan perjalanan mereka, Lusu dan teman-temannya akhirnya tiba di pusat reruntuhan, di mana sebuah lubang besar dan sekelompok orang berada di sana terlebih dahulu. Melihat begitu banyak orang di sana, Lusu mengambil kesempatan untuk kembali berjualan. Selain Lusu, ternyata ada seorang gadis bernama Cao Qingqi yang juga bisa mengalahkan pasukan iblis tanpa usaha apapun. Lusu dan Cao Qingqi kemudian dipanggil oleh anggota jaringan surgawi karena kekuatan mereka menonjol dari yang lain. Jaringan surgawi memeriksa kedalaman lubang, yang ternyata cukup dalam dan berisi lubang besar lainnya dengan kekuatan spiritual yang jauh lebih besar. Sementara anggota jaringan surgawi sedang menyusun strategi, Lusu memutuskan untuk beristirahat, menyadari bahwa ada 9 mata-mata di antara mereka. Namun, dia tidak tahu persis penampilan mata-mata itu. Lusu akhirnya bersatu kembali dengan Shui, yang dikatakan mampu mengalahkan 4 penunggang kuda iblis sendirian. Setelah makan apel yang diberikan kepala sekolah, mereka semua memutuskan untuk tidur dan beristirahat sebelum memasuki lubang besar. Namun, ketika mereka semua tertidur, Lusu memperhatikan bahwa sekelompok orang telah menyelinap ke dalam lubang terlebih dahulu, yang ternyata adalah mata-mata. Lusu berhasil menghentikan salah satu dari mereka dan kemudian berteriak untuk membangunkan semua orang. Namun, sebelum dia bisa menginterogasi orang itu untuk menggali informasi, tiba-tiba kepala sekolah datang, dan segera memukuli pria itu, yang membuat Lusu merasa curiga terhadap kepala sekolah. Singkat cerita, Lusu dan yang lainnya akhirnya masuk ke lubang besar dan mengikuti jalan yang membawa mereka ke istana megah yang dijaga oleh pasukan setan. Pertempuran sengit antara anggota jaringan melawan tentara iblis tidak bisa dihindari. Cao Qingqi menunjukkan kemampuan luar biasa ketika bertarung melawan pasukan iblis, sementara Lusu tampak santai karena pasukan iblis menyadari kekuatannya yang menakutkan dan memilih untuk menghindarinya. Tidak mendapatkan perlawanan yang signifikan dari tentara iblis, Lusu memutuskan untuk menyelinap ke istana, berharap menemukan harta karun, reruntuhan, yang berharga. Ketika Lusu memasuki sebuah ruangan yang dia yakini sebagai tempat harta karun itu, dia harus berhadapan dengan beberapa prajurit iblis yang menjaga tempat itu. Namun, saat mereka hendak menyerangnya, pedang spiritual di dalam tubuh Lusu tiba-tiba muncul, membuat mereka semua bergidik ketakutan, lalu kembali ke posisi bertahan mereka. Sementara itu, di luar istana, semua orang tampak kewalahan oleh pasukan iblis yang sangat sulit dikalahkan.
Bahkan kepala sekolah dengan tingkat kekuatan tertinggi tampak kewalahan ketika melawan pemimpin tentara iblis. Dalam keputusasaan mereka untuk mengalahkan tentara iblis dan keluar dari reruntuhan, Lusu rupanya berhasil menemukan harta karun yang juga merupakan inti dari reruntuhan, sehingga mereka semua akhirnya bisa kembali ke tempat mereka berasal dan kabut akhirnya hilang. Setelah itu, semua orang yang terluka segera dirawat, dan semua barang yang mereka ambil dari dalam reruntuhan harus diserahkan ke jaringan surgawi. Di sisi lain, Shui tampak panik saat mencari keberadaan Lusu karena dia tidak bisa ditemukan. Shui berpikir bahwa Lusu tidak bertahan dan menghilang ke dalam kehampaan. Tapi kemudian, Lusu akhirnya muncul dan menyerahkan 5 tombak yang dia ambil dari pasukan iblis. Setelah itu, Lusu bergegas pulang karena dia sangat khawatir dengan kondisi Xiaoyu. Tidak lama setelah itu, Lusu akhirnya bertemu dengan adik perempuannya, yang sangat merindukannya karena dia telah menunggu kepulangannya begitu lama. Harta karun, reruntuhan, memiliki kekuatan spiritual yang sangat hebat, jadi siapapun yang memilikinya dapat menggunakan kekuatan spiritual tingkat dewa kapan saja dan di mana saja. Tidak hanya itu, harta karun berupa segel emas ternyata menjadi ruang penyimpanan tak terbatas, di mana sebuah pintu menuju istana megah yang sebelumnya berada di reruntuhan. Sementara itu, di tempat lain, Xie Suijin dan bawahannya, seorang pria bernama Nieting, sedang mendiskusikan detik-detik terakhir yang terjadi di tengah reruntuhan, sebelum seseorang mengambil segel emas dan membawa semua orang kembali dengan kekuatan segel emas. Sampai sekarang, kepala sekolah dan jaringan surgawi masih menyelidiki siapa orang yang telah mengambil segel emas itu. Karena segel emas memiliki kekuatan spiritual tingkat dewa, Nieting memerintahkan semua anak buahnya untuk segera melaporkan jika mereka menemukan penampilan kekuatan spiritual yang tidak biasa. Menilai bahwa kinerja kepala sekolah dan kelas khususnya dianggap tidak menguntungkan, Xie Suijin kemudian memerintahkan Nieting untuk mengawasi 2 siswa paling berprestasi di kelas khusus, yaitu Cao Qingqi dan Lusu. Karena Cao Qingqi memiliki kekuatan spiritual tingkat A, Xie Suijin meminta mereka untuk lebih fokus memantau perkembangannya karena dia memiliki potensi besar di masa depan. Moral yang dapat kita pelajari dari anime ini adalah jangan pernah meremehkan seseorang yang terlihat lemah karena kekuatan sejati tidak datang dari ketangguhan fisik atau bakat hebat tetapi dari tekad yang kuat untuk melindungi dan membuat orang yang dicintai bahagia.